Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak dengan materi pelajaran kimia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu aldehid dan keton. Untuk materi aldehid dan keton itu ada beberapa yang harus kita bahas, yaitu yang pertama tata nama keton, isomer keton, kemudian sifat-sifat keton, pembuatan keton, dan kegunaannya. Nah, sebelum ke sini nanti kita ke aldehid dulu ya. Jadi nanti kita juga akan bicara tentang tata nama aldehid, isomer aldehid, sifat aldehid, pembuatan aldehid, dan kegunaan aldehid. Kita bahas satu persatu untuk kali ini. Ini untuk tata nama aldehid. Ini adalah gugus fungsi dari aldehid. Jadi cirinya di sini adalah R ini adalah senyawa alkana, kemudian ini yang disebut gugus fungsinya ya, gugus fungsi dari aldehid. C mengikat O dengan rangkap 2 dan terakhir H. Nah, ciri khas dari aldehid yaitu di sini gugus fungsinya terletak di ujung ya. Untuk tata nama contohnya seperti ini. Tata nama aldehid atau alkanal diturunkan dari tata nama alkananya dan akhirannya diganti dengan, kalau alkana kan di alkana diganti dengan akhiran al. Contohnya seperti ini. Nah, ini gugus fungsinya di ujung. Nah, gugus fungsi harus terletak di nomor paling kecil, jadi nomor 1. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Nah, jadi tata namanya diberi nama. Nah, di nomor 3 di sini ada metil. Ya, di sini ada metil. Jadi di rantai nomor 3 ada cabang metil sehingga diberi nama 3-metil pentanal. Karena ini termasuk aldehid atau alkanal sehingga diberi nama akhiran alkanal. Nah, untuk nama trivial atau nama umum atau nama perdagangan biasanya turunan trivial karbohidrat sehingga menghilangkan kata asam mengganti dengan akhiran at menjadi kata aldehid ya. Jadi kalau misalkan asam karboksilat, asam format diganti kalau menjadi aldehid menjadi formaldehid. Kalau asam asetat ini ya turunannya, kalau belum sebenarnya karena kehilangan H ya, jadi O ini menjadi astaldehid. Kalau asam butirat menjadi butiraldehid. Itu cara pemberian nama pada aldehid. Nah, pada senyawa aldehid itu ada isomer rangka dan isomer gugus fungsi. Ya, isomer fungsi atau disebut juga isomer gugus fungsi. Isomer rangka itu terjadi atau ada atau tidak adanya cabang, perbedaan letak cabang, butanal ya, mempunyai 2 isomer seperti ini. Jadi gugus fungsi aldehidnya tetap di ujung ya. Yang berubah di sini hanya struktur alkananya saja yang berubah. Jadi di sini C-nya 41, nomor cari sini ya, nomor 1, 2, 3, 4 diberi nama butanal. Nah, ini tetap C-nya tetap 4, tapi yang ujung ini putus, nyambung di tengah. Nah, jadi yang ujung ini putus, nyambung di tengah sehingga menjadi, nah ini nomornya nomor 1, nomor 2. Di nomor 2 ada metil. Ya. Rantai terpanjangnya ada 3 sehingga diberi nama 2-metil propanal. Nah, isomer fungsi itu mempunyai 2 ya. Jadi 2. Kalau aldehid mempunyai isomer fungsi dengan keton atau alkanol ya. Itu rumus molekulnya sama antara aldehid dengan keton. Nah, sifat aldehid merupakan senyawa polar, mudah larut dalam air, melarutkan senyawa polar non-polar, tidak mempunyai ikatan hidrogen, titik didihnya lebih tinggi dibanding dengan senyawa karbon yang relatif ml-nya relatif sama. Dapat mengalami reaksi adisi, oksidasi, polimerisasi, autoredoks serta bereaksi dengan PCl5 dan halogen. Nah, ini contoh reaksinya ya.
kalian bisa mengamati pembuatan aldehid. Nah, pembuatan aldehid di sini, pembuatan aldehid, untuk pembuatan aldehid bisa dioksidasi dari alkohol primer. Jadi alkohol primer, alkohol yang terletak pada C primer dioksidasi menjadi aldehid. Nah, nah ini butanol menjadi butanal. Ya. Kemudian direduksi dengan asam karboksilat. Jadi asam karboksilat direduksi dengan SOCl2 menjadi ini yang disebut dengan kemudian direduksi menjadi aldehid. Jadi ini keton dioksidasi lagi dengan aldehid. Nah, seperti ini. Ini yang disebut dengan reduksi asam karboksilat, ya. Kemudian yang ketiga, kegunaan aldehid. Nah, ini sebagai senyawa formaldehid. Senyawa digunakan sebagai desinfektan, insektisida, pengawet mayat, digunakan dalam industri plastik. Nah, ini adalah senyawa aldehid atau formaldehid atau melanin. Ya. Kemudian astaldehid. Astaldehid merupakan bahan dasar pembuatan asam asetat dan butanol. Selain itu, asam asetaldehid digunakan pembuatan zat warna plastik. Ya. Jadi zat warna pada plastik itu menggunakan astaldehid. Nah, sekarang kita lanjutkan ke keton. Nah, ini perbedaan antara gugus fungsi keton, keton ini ya, dengan aldehid. Kalau aldehid itu di ujung, tapi kalau keton itu gugus fungsinya berada di tengah-tengah senyawa karbonnya. Jadi R ini dengan R yang kedua ini adalah simbol dari alkana atau alkil. Sehingga tata nama Yupat diturunkan dari senyawa alkana, tapi akhirannya A diganti dengan on. Ya, sehingga ini caranya pemberian nama. Aturan pertama, tentukan rantai terpanjang. Rantai terpanjang harus mengikat gugus fungsi CO. Ya, ini loh, CO. Ini harus rantai panjang ikat fungsi CO. Rantai induk diberi nomor. Dari salah satu ujung posisi gugus fungsi mendapat nomor terkecil. Cabang atau gugus pengganti ditulis terlebih dahulu sesuai dengan abjad, diikuti rantai induk. Posisinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini. Nah, ini nomor 1. Di sini ada C2. C-nya 2. Kalau dipanjangkan menjadi ada C1, ada C kedua. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena di sini ada CH3. C3H7. Nah, pada nomor 3 ini ada metil. Di nomor 5 juga ada metil. Sehingga nomor tetap disebutkan 2, 5 dimetil. Nah, gugus fungsinya terletak di angka 4. Sehingga diberi nama 4 oktanon. Jadi okta, 8 rantai terpanjang. Sehingga ini rumus struktur ini diberi nama 3, 5 dimetil 4 oktanol. Ya. Nah, ini secara nama trivial. Kalau nama trivial itu dia berasal dari keton, yaitu alkil keton. Gugus alkil ditulis secara terpisah, diakhiri dengan kata keton. Ya. Jadi misalkan seperti ini. Ini adalah ciri khas dari senyawa keton. Ini dianggap sebagai alkil. Ini juga alkil. Karena C-nya 1 diberi metil, ini juga metil. Karena cabangnya sama, digabung menjadi dimetil keton. Itu ya. Nah, kemudian ini. Ini alkil yang pertama adalah metil. Alkil yang kedua adalah etil.
cabang harus diurut sesuai alfabet. Jadi etil dengan metil itu duluan E daripada M. Sehingga etilnya ditulis terlebih dahulu menjadi etil metil keton. Ini ya. Jadi ini ciri khas dari senyawa keton. Kemudian berikutnya adalah isomer. Nah, isomer ya. Isomer pada keton itu ada dua macam, ada isomer rangka, ada isomer posisi. Kalau isomer rangka itu hanya ininya aja, kerangkanya yang berubah. Nah, ini sebagai ketonnya, ini kerangkanya, alkananya, ya. Jadi ini 2 propanol, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Diberi nama 2 propanol. Nah, ini nomor 1, 2. Pada nomor 3 ada metil. Nih, rantai terpanjangnya adalah 4 butanon. Sehingga diberi nama 3 metil 2 butanon. Nah, ini 2 ini disebut isomer rangka. Karena kerangka ini yang berbeda. Ini lurus, ini ada cabang. Ya. Kemudian isomer posisi. Nah, isomer posisi itu menyatakan rumus molekulnya sama, tapi posisi gugus fungsinya berbeda. Letak gugus fungsi ini beda. Nah, ini rantai lurus, sama-sama 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini diberi nama 2 pentanon, ini 3 pentanon. Jadi, letak gugus fungsinya yang pertama ini terletak di nomor 2, yang nomor 3 terletak di nomor 3. Ini yang disebut isomer posisi. Berikutnya sifat keton. Sifat keton itu memiliki beberapa sifat. Merupakan senyawa polar, larut dalam air, tidak mempunyai ikatan hidrogen, titik didih keton lebih tinggi dibanding hidrokarbon lain dengan massa molekul relatif sama, mengalami reaksi adisi dan kondensasi, serta bereaksi dengan PCl5. Nah ini, jadi propanon menjadi dioksidasi, propanon jadi keton, dioksidasi menjadi alkohol. Nah, ini cirinya, jadi reaksi kondensasi, ada reaksi adisi, menghilangkan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Ya. Kemudian saya lanjutkan pembuatan keton. Pembuatan keton bisa dibuat dengan oksidasi alkohol sekunder. Nah, ini contoh alkohol sekunder ya. Jadi, alkohol gugus OH yang terikat di C sekunder, mengikat 2 C lain. Ini kalau dioksidasi menjadi keton. Balikannya dari reaksi adisi ya. Kemudian destilasi kering garam alkali dengan alkali tanah karboksilat. Nah, ini reaksinya. Nah, ini kegunaan keton. Keton paling banyak digunakan sebagai aseton. Ini biasanya untuk yang punya gemaran ngecat kuku ya, bisa dipakai untuk menghilangkan. Jadi kalau misalkan cat kukunya warnanya hijau, kemudian mau ganti hitam, nah bersihkan dulu dengan aseton. Jadi aseton merupakan suhu alkohol terendah disebut dengan propanon. Aseton digunakan sebagai pelarut senyawa organik, terutama untuk melarutkan beberapa macam plastik dan gas etuna. Aseton digunakan sebagai thinner untuk pembersih cat kuku atau kutek. Nah ini saya berikan contoh ya. Di sini ada tuliskan nama sintetik UPAC ya, atau UPAC dengan struktur senyawa berikut. Nah kalau ada rumus seperti ini rumus yang dirapatkan. Ini kalau mau memberi nama harus kita uraikan menjadi rumus struktur seperti ini. Jadi ini sebagai cabang. Jadi kalau yang di tengah kurung itu adalah sebagai cabang. Nah, kalian tulis. Kemudian kalau sudah membentuk seperti ini, jadi gugus etil bisa dipanjangkan menjadi rantai utama.
ya, jadi aldehyat utama. Penomeran dimulai dari gugus aldehid. Nah, ini gugus aldehid. Jadi ini nomor 1, 2, 3. Nah, di sini ada 2 cabang, ada 2 C ya. Kalau ini ada 1, berarti ini cabangnya. Nanti terpanjangnya dari sini. Pada nomor 2 ada etil, pada nomor 3 ada metil. Sehingga diberi nama penyebutan nama cabang sesuai dengan alfabet ya. Jadi etil dengan metil, dulu etil. Sehingga diberi nama 2 etil, 3 metil pentanal. Ini cara benda. Nah, berikutnya terakhir nanti saya berikan ada tugas. Ini tugas ya untuk mengecek kepahaman kalian. Nah, sudah seperti contoh tadi ya. Jadi ini nanti ada rumus yang rapat ini nanti uraikan. Tentukan rantai terpanjang, tentukan gugus fungsinya, beri nama. Yang kedua, di sini ada nama suatu senyawa, tuliskan rumus struktur. Rumus struktur itu yang seperti ini tadi. Nah, seperti ini disebut rumus struktur. Jadi yang panjang tulisan tadi berikan struktur seperti ini, baru kemudian diberi nama. Itu ya. Sudah paham? Nah, ini nanti silakan dibaca di buku teks kalian kalau masih belum paham. Kemudian tugas ini tolong saya tunggu terakhir sampai 14 Januari 2012. Silahkan dikumpulkan di e-learning di kelas masing-masing. Gitu aja dari saya, materi dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan kalian tulis atau bisa japri di saya atau di grup. Atau lebih baik di grup ya, biar semuanya paham.